Di pagi hari itu, Lisa sengaja bangun pagi sekali, karena dia berniat untuk ikut sarapan bareng keluarganya sekaligus bertemu Kenneth untuk meminta maaf. Dia telah berpakaian santai dengan shirt hitam berukuran oversize dan celana levis pendek yang tertutupi baju. Lisa bersenandung riang sembari menyisir rambut panjangnya di depan cermin rias. Kring, kring. Suara dering ponsel menghentikan senandungannya. Dia melirik pada benda persegi yang tergeletak di meja rias, kemudian dia mengangkat panggilan itu dan menempelkan ponsel ke telinga. "Ya, kenapa Vi? Kenapa? Mana naskah lo? Kemarin sudah diadainnya." Omelan Olivia dari seberang telepon terdengar kesal. Lisa meletakkan sisir rambut ke tempatnya di atas meja rias, lalu berjalan menuju meja kerja dan duduk di kursi putar. "Sorry Vi, aku kan ngerjain bukan 1 atau 2 naskah saja, dan aku tidak ingat deadline dari setiap naskah itu. Makanya dicatat dong, udah tahu lo itu Lola dan Led." "Ya maaf, aku kan orangnya pelupa." Meski dicatat juga belum tentu tuh notenya masih ada. Jadi naskah yang mana nih yang kamu maksud?" tanya Lisa sambil menyalakan komputer. "Itu tuh, naskah Forbidden Novel. Lo harus nyelesain sekarang juga yang itu ya." "Aku udah selesain kok. Nih akan aku kirim sekarang ke mail kamu," kata Lisa seraya sebelah tangannya bergerak menekan tombol di mouse dan mengirimkan sebuah file ke mail yang tertera. "Nah udah nyampe nih, lain kali lo jangan lupa lagi, kalau gini lagi, gue pening gaji lo udah napa marahnya." Iya aku nggak bakal lupa lagi deh. Sudah biasa aku dengar kalimat itu sampai bosan rasanya. Yaudah deh, gue mau tinjau dulu naskah lo." "Iya, silahkan Nyonya Bawel." Dan panggilan pun berakhir. Lisa meletakkan kembali ponsel itu ke atas meja lalu menatap layar komputer, mulai memeriksa file hasil tulisannya. Kring, kring, kembali ponsel itu berdering lagi menandakan ada panggilan masuk, dan tanpa melihat nama si pemanggil dulu, Lisa langsung menggeser kursor untuk menjawab lalu menempelkan ke telinga. "Ada apa lagi Vi?" tanya dia mengira Olivia yang menelponnya lagi. "Pagi Lisa," suara bariton lelaki dari seberang telepon seketika menghentikan pergerakan jemari Lisa, dan dia memeriksa layar ponsel untuk melihat nama si pemanggil. "Kak Nicole, pagi juga," gelagap Lisa menempelkan kembali benda persegi itu ke sebelah daun telinganya. "Sepertinya kamu sedang sibuk dengan editormu itu. Apa aku mengganggu waktumu?" "Ah, enggak kok, aku tidak lagi sibuk," kilah Lisa sembari mematikan layar komputer. "Baguslah, Liza, apakah siang ini kamu ada waktu?" Alis Lisa sedikit mengkerut berpikir. Sebenarnya sih aku masih ada beberapa naskah yang belum ditulis, tapi sepertinya deadline mereka juga masih lama, jadi aku bisa menyelesaikannya nanti malam. "Hari ini aku luang," jawab Lisa setelah berpikir. "Benarkah? Kalau begitu, maukah siang ini kamu berikan waktu luangmu untukku?" Terdengar suara penuh harap dari Nicole. Boleh sih, sekalian aku juga mau membelikan hadiah untuk Kak Nicole. Anggap saja sebagai balasan dari hadiah yang kakak berikan semalam." Jadi kamu berencana mau memberikanku hadiah? Meskipun aku tidak mengharapkan balasan, tapi jika kamu mau memberikannya, akan aku terima dengan senang hati." Senyuman di bibir merah gadis itu. "Ya mari kita mampir ke mall dan aku akan membiarkan kakak memilih hadiahnya. Aku jadi menantikannya." "Baiklah, pukul 10 kamu bersiap-siaplah, akan aku jemput nanti." "Iya Kak. Kalau begitu, sampai bertemu nanti Liza." Sampai jumpa." Dan panggilan pun berakhir. Lisa menatap layar ponsel yang sudah menunjukkan pukul 6,55 menit. "Aku harus turun, sebelum kakak berangkat kerja," gumam dia dan berjalan keluar kamar untuk menuju ke ruang makan keluarga yang berada di lantai dasar. Dia tampak berjalan santai sembari memainkan ponsel, tengah mengetik balasan pesan dari Rinan yang mengirimi pesan sapaan pagi, sehingga dia tanpa sadar kalau pergerakan langkahnya itu sedang diamati oleh sepasang mata tegas nan tajam itu. Terlalu fokus memainkan ponsel membuatnya tak memperhatikan langkahnya dan menubruk tubuh seseorang. Pekik Lisa yang hampir saja terjungkal ke belakang. Untungnya Kenneth dengan sigap langsung meraih pinggang gadis itu. "Kakak!" terkejut Lisa dengan kedua mata terbelalak saat wajahnya tampak cukup dekat dengan wajah tampan itu, yang seketika jantungnya berdebar keras menciptakan rona merah di kedua pipi. "Kamu selalu ceroboh, sudah aku katakan kan, perhatikan langkahmu saat berjalan, kau bisa saja terluka tanpa sadar."
Ucap Kenneth sambil membantu gadis itu untuk berdiri tegap kembali, namun tangan masih bertengger memeluk pinggang Liza. Maaf, aku terlalu fokus melihat handphone, dan makasih sudah menangkapku, kalau tidak, aku mungkin sudah terjatuh. Balas Liza dengan kepala tertunduk malu, menyembunyikan wajahnya yang masih merah. Imutnya, sebersit senyuman di bibir Kenneth merasa gemas melihat sikap Liza yang malu-malu. Lain kali jangan biasakan seperti ini lagi, apalagi ketika di luar rumah. Mau sampai kapan dia akan memelukku? Bisa-bisa jantungku meledak beneran. Batin Liza sedang menahan debaran keras di jantungnya dan mencoba menenangkan dirinya. Iya kak, jawab Liza sambil mendorong dada Kenneth sehingga rangkulan tangan Kenneth di pinggangnya terlepas. Dan halaman itu membuat Kenneth mengernyitkan alis tak suka. Apa dia sedang mencoba menjaga jarak dariku? Karena perjodohannya dengan si Nicole. Pikir Kenneth merasa berdenyut perih hatinya, dan mulai overthinking. Kakak, ucap Liza ragu. Iya, Kenneth tampak menunggu gadis itu untuk berbicara. Walau masih sedikit gugup, Liza memberanikan diri mengangkat wajah dan pandangan mereka bertemu tatap. Soal semalam, aku minta maaf, sudah membuat kakak tersinggung dan marah. Aku tidak bermaksud membandingkan tinggi badan kakak dengan Kak Nicole Kok, karena tinggi Kak Nicole sama dengan kakak, jadinya aku tanpa berpikir berkata seperti itu. Tolong maafkan aku ya, mohon gadis itu dengan wajah melas dan papi es. Kenneth yang melihat ekspresi menggemaskan dari gadis cantik tersebut, membuat tangannya gatal ingin mencubit pipi cubi Liza. Namun dia segera menekan keinginan itu dan mengalihkan pandangan ke arah lain untuk menyembunyikan senyumannya. Jadi dia berpikir aku sedang marah karena dibandingkan dengan si Nicole. Lucu sekali gadis kecilku ini. Batin Kenneth merasa senang karena Liza tidak tersinggung akan sikap dirinya semalam, dan malah sebaliknya. Pintu lift terbuka dan dengan sengaja ingin menjahili adiknya, Kenneth malah berbelok melangkah memasuki pintu lift. Kok nggak dijawab sih? Apa kakak segitu marahnya? Kan aku sudah minta maaf, rengek Liza yang ikut memasuki pintu lift. Kenneth sudah menahan diri agar tidak tertawa dan masih ingin menggoda. Apa begini caramu meminta maaf? Seharusnya kamu menyiapkan sesuatu dulu untuk jadi sogokan agar permintaan maafmu diterima. Seketika raut muka Liza berubah muram, tapi aku tidak menyiapkan apapun. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu, dan sebagai sogokannya, makan siang nanti kamu datanglah ke kantorku. Siang ini kak? Iya, itu pun kalau kamu ingin diterima permintaan maafmu, tapi kalau tidak, ya sudah, anggap saja kamu tidak pernah meminta maaf padaku. Tetapi kak, masalahnya siang ini aku sudah ada janji, bisakah nanti besok saja? Ucap Liza menatap penuh harap. Janji? Apakah janji itu lebih penting dibandingkan denganku? Sama pentingnya sih, kan namanya juga janji. Ya aku tahu kalau janji itu penting. Jadi siapa dia? Orang yang lebih dulu membuat janji denganmu itu. Kak Nicole, aku sudah membuat janji dengannya untuk bertemu siang ini. Mendengar nama tersebut, seketika tangan Kenneth mengepal kuat seiring raut mukanya berubah menggelap. Nicole, gumaman dia pelan dengan gigi mengkerat geram. Melihat perubahan ekspresi dari Kenneth, Liza dibuat terkejut dan gelisah lagi. Apa sekarang dia marah lagi? Kenapa jadi begini sih? Aku kan tidak bermaksud membuatnya begini. Pintu lift pun terbuka dan Kenneth langsung melangkah keluar sambil berkata, baiklah, lupakan saja ucapanku tadi, kau bisa tenang pergi bersama Nicole dan tak perlu memikirkan soalku. Kakak, ucap Liza tergantung di udara dan diakhiri hembusan napas panjang. Dia ikut keluar dari pintu lift dan berjalan gontai mengikuti laki itu yang sudah berjalan jauh darinya. Dia beneran marah banget. Tapi kan aku juga nggak mungkin membatalkan janjiku dengan Kak Nicole. Bodohnya aku. Nanti deh akan ku coba minta maaf lagi. Kali ini, aku akan membawakannya hadiah juga. Mungkin saja dengan begitu dia mau memaafkanku.